Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan rahmat ilahiyah, selalu dalam istiqomah konsisten secara terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dengan penciptaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya menciptakan daripada Nur Muhammad, yaitu ruh semesta alam. Kemudian ruh semesta alam itu menjadi alam semesta. Maka kalau kita tarik kepada diri, kenyataan Nur Muhammad itu ada pada jasmaniah. Kemudian Nur Muhammad itu sendiri ada pada nyawa kita, ruhani kita. Nah, maka Nur Muhammad inilah diri sejati. Nur Muhammad inilah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad inilah yang disyahadatkan, yang disaksikan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Nur Muhammad Rasulullah. Itulah ruh tiap-tiap manusia. Itulah utusan-utusan yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah khalifah-khalifah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Namun jiwa ini untuk menuju kepada guru sejati itu atau diri sejati, ya, Nur Muhammad Rasulullah, itu sangat sulit. Kalau kepahaman itu sangat gampang, tapi untuk mengkoneksikan jiwa, artinya meleburkan jiwa kita kepada nyawa, kepada ruhani itu, roh idofi itu sangat sulit. Itu perlu tingkatan, tangga-tangga, dimulai daripada tazkiyatun nafs. Tidak bisa kita baru belajar ma'rifat langsung mau fana wal baqo. Kecuali Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala yang mau langsung fana, bisa saja. Itu ada, seperti itu ada. Dia tidak pernah belajar, tiba-tiba langsung difanakan, langsung paham di sini. Maka apa yang dimaksud fana? Nah, ini sebenarnya kan yang merasa itu yang tahu. Nah, sementara kita ini selalu pertanyaannya yang tinggi-tinggi, namun kenyataannya, prakteknya musyahadah saja kita masih belum mesra di situ. Nah, jadi intinya tuh fana tuh seperti ini. Contoh, saya tidak lagi diri saya. Artinya misal ya, saya punya saudara, atau saya punya teman, ya, atau saya punya inilah teman, ya, yang dekat. Nah, teman itu saya ingat terus daripada kesadaran saya, nah, karena saya ini memfanakan diri saya, menghancurkan diri saya. Saya ingat, ini musyahadahkan dia, pandang dia dalam ingatan itu. Nah, ini masih musyahadah. Nah, sampai tahap musyahadah itu mesra terus. Nah, lama-lama keakuan kita ini hilang, lenyap. Yang ada kita itu seperti jadi dia. Jadi kita itu ibarat begini, ketika kita berzikir la haula wala quwata illa billah. Nah, yang berzikir adalah, yang kita lihat adalah dia. Hilang rasa-rasa itu. Nah, musyahadahnya itu sudah mesra sampai fana begitu. Misal kita punya guru mursyid, fana fi mursyid, fana fi syekh. Nah, kita itu ketika berzikir bukan kita yang berzikir, guru kita yang berzikir. Ketika kita yang berdoa, guru yang berdoa. Itu tahap awal di dalam tarekat, biasanya ada yang begitu. Nah, itu contoh saja, jangan berhenti di situ. Nah, kemudian naik lagi fana fi Rasulullah. Nah, tidak ada ucapanku, tidak ada penglihatan ini selain daripada Rasulullah. Jadi perasaan kita itu ada, berjalan, melihat, berkata-kata, mendengar, itu sudah bukan kita lagi di situ. Fana, sudah hancur sudah. Yang ada hanya Rasulullah. Naik lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah itu prosesnya berjenjang. Jadi mulai daripada pengenalan diri tadi ya, kemudian hakikat, ilmu tauhid, akidah, membedakannya, baru perjalanan ke situ. Yang kita jelaskan kan musyahadah. Prakteknya untuk menuju fana itu harus melalui tazkiyatun nafs, muraqabah, bertangga-tangga lah sampai kepada fana. Jadi tidak perlu kita mengejar sesuatu yang terlalu tinggi dulu, kita pelan-pelan saja, mesrakan saja. Yang penting ilahi anta maksudi, niatnya hanya kepada Allah, kepada zat yang maha suci itu, baru berjalan. Nah, artinya niat kepada situ untuk duduk akunya kita ini lenyap, yang ada hanya akunya Allah. Jadi sampai fanafillah di situ, barulah ke baqo, 24 jam sadar Allah terus menerus, yang ada hanya Allah. Tidak ada lagi istilah bilang kita yang berzikir situ yang merasa berzikir, tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi istilah merasa melihat, tidak ada lagi sudah. Hilang sudah. Nah, kalau diucapkan nanti beda. Kalau kita mau ucapkan apa namanya pengalaman itu, apa rasa itu kepada anu, pasti teori namanya. Ketika kita berusaha menjelaskan tentang rasa atau kesadaran itu, tentang fana itu, semuanya teori namanya. Dan tidak seperti itu. Artinya tidak 100% seperti itu. Nah, itu hanya kesimpulan, hanya perumpamaan, mendekatkan paham. Nah, itu tadi yang dimana hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, Nur Muhammad itu ibarat kalau kita itu di dalam rumah itu ada lampu. Nah, di dalam rumah itu ada lampu, lampunya ini menyebar kemana-mana, memenuhi isi rumah. Ketika buka jendela, nah, lewat lubang-lubang, pantulan-pantulan cahaya daripada lampu itu keluar dia. Nah, itu juga ibarat di sini, ibarat kita sini. Nah, jadi pantulan daripada Nur Muhammad ini yang di dalam, yang meliputi segala sesuatu dari atas sampai bawah ini. Nah, itu lewat ke lubang-lubang, bisanya kita berkalam, lewat ke lubang mata melihat dia, ke telinga mendengar dia, hidung apa namanya mencium dia, ke kulit juga meresap semua, bisa meraba dia. Nah, kerasa kan? Nah, ada rasanya. Nah, ada rasanya. Nah, itu karena Nur Muhammad. Nur Muhammad yang Ahmad itu sifatnya Allah. Maka nur tadi masuk, nah, ke dalam ubun-ubun terus jauh sampai ke bawah, nah, sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian naik turun dia, nah, terpancar dia naik. Naik turun. Nah, itulah Nur Muhammad. Namun kalau dibalik Nur Muhammad itu kedudukannya pada diri yang zat mutlak, Ruhul Kudus. Nah, itulah yang Nur Ilahi. Kedudukannya itu di dalam pusar. Artinya itu kedudukan bukan tempat, itu isyarat, suatu isyarat bahwa makomnya zat mutlak itu diam sedam-diamnya, tidak naik turun. Nah, yang diperintahkan untuk ke dunia apa mengurus alam semesta itu Nur Muhammad. Nah, begitu, itu ibarat ya, ibarat. Artinya Allah itu bako diam sedam-diamnya, tidak bergerak naik turun, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak goyang-goyang. Bako adanya, tidak berubah. Itu Allah. Itulah dikiaskan, dianukan kedudukannya di sini, ada di dalam pusar itu. Itu diam sedam-diamnya, bukan yang naik turun, bukan yang naik turun, bukan yang apa namanya kembang kempis ini kita punya perut, bukan. Nah, ini juga bukan nyawa yang kembang kempis, bukan napas, bukan nyawa, bukan nafas. Nah, jadi ini nyawa. Nyawa ketika sudah turun dari sini, dari leher ke sini, itu nyawa namanya. Kalau dia keluar, napas namanya. Tapi sama, itu Nur Muhammad. Itulah Nur Muhammad. Yang goyang-goyang ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Nah, kalau yang tubuh kosong di dalamnya itu pusara, itulah zat mutlak. Maka itu tadi bagaimana kita fana fi Rasulullah. Tidak ada satu pandangan kita yang dilihat hanya Rasulullah. Tidak ada yang melihat dalam rasa kita, dalam kesadaran kita yang melihat Rasulullah. Nah, kemudian sebelum kita melihat sesuatu, di situ ada Rasulullah. Di situ ada Rasulullah. Itulah sebenar apa
Nur Muhammad. Jadi sebelum kita melihat sesuatu ini, nah, contoh ya, sebelum kita melihat sesuatu itulah Rasulullah. Seperti ikan dengan lautan, itu Rasulullah. Di balik lautan itulah baru Allah. Contoh, ini apa? Ini sesuatu. Ini apa namanya? Sesuatu kan? Nah, ini sebelum saya melihat ke sesuatu ini, yang pertama saya lihat itu adalah yang ini. Inilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nur Muhammad, ini Rasulullah. Ada juga di dalam. Ini. Ketika saya keluarkan, nah dia juga ada di sini. Makanya napas itu hanya satu. Memenuhi ini alam semesta. Nah, masuk dia. Coba masuk dia. Naik dia, naik. Ada terasa kan napasnya itu. Nah, di sini juga sampai tajalli dia, nyawa. Itu diri sejati, itu Rasulullah. Nyata. Ini wujud Allah. Wujud Allah bukan zat. Wujud Allah adalah memang zat hayat, tapi sifat. Sifat wujudnya Allah. Namun menjelaskan tentang adanya zat. Nah, ini sebentar, ini diri kita yang sebenarnya ini. Jadi sekali lagi kita tekankan, yang diperhatikan itu sebelum kita melihat sesuatu itu. Jangan sesuatunya yang diperhatikan. Kalau sesuatunya itu, kalaupun diperhatikan, itu karena kenyataan daripada wujud. Kenyataannya wujud, sama dengan sholat. Bukan berarti kita, ini juga kalau kita mengajari murid-murid, kita punya anak murid atau salik dan atau teman, jangan langsung tunjukkan ke batang tubuh. Artinya yang disaksikan ini adalah wujud. Wujud itu Rasulullah. Namun Rasulullah ada bayangannya kepada Adam ini, batang tubuh ini. Jadi bukan ini langsung yang dilihat. Rasulullah itulah. Ini Rasulullah tidak berwujud, artinya tidak berupa, tidak ada rupanya ini Rasulullah. Ketika masuk di sini ada rupanya. Nah, rupanya ini yang melihat. Nah, rupanya Rasulullah itu. Makanya diadakannya ini batang tubuh. Itulah diri sejati. Diri sejati Rasulullah. Koneksikan dulu ke situ, musyahadahkan dulu itu, nanti Allah Ta'ala akan berikan fana. Baru fana fi Rasulullah, nanti fana fillah. Jangan langsung kepada fana fillah. Banyak dari kita itu yang salah paham, ini langsung Allah. Belum. Di baliknya ini harus dihilangkan dulu nafas seluruh alam ini. Jangan sampai kita kira dia bukan dia, kita kira zat bukan zat, ternyata kita kira apa namanya, bukan, ternyata zat. Nah, itulah artinya jangan langsung ke sini. Nah, artinya ini, jangan langsung mengatakan ini Allah, bukan, ini masih Rasulullah. Di balik ini semua, di balik yang maha meliputi ini, nah di baliknya itu ada zat mutlak, itulah yang bernama Allah. Makanya kita kiaskan ikan, kita ibarat ikan di dalam lautan. Nah, ikannya itu batang tubuh kita. Lautan itu di dalam air itu. Air lautan itu adalah Rasulullah. Nah, di balik Rasulullah itu barulah ada Allah. Jadi jangan apa namanya langsung ke sini langsung mengatakan bahwa inilah Allah. Ini masih wujud Allah. Ini masih sifat Allah. Nanti salah kita, nanti salah. Dihilangkan dulu sifat wujudnya itu. Dihilangkan zat sifat itu, artinya sifatnya dihilangkan, yang hayat, kembalikan hayyun semata-mata. Karena ini zat, memang zat, ini di dalam zat hayat. Yang bernama Allah itu bukan zat hayat, tapi hayyun. Zat hayyun itulah yang bernama Allah, nur ilahi. Allah itu yang punya nama Allah itu, yang zat mutlak itu. Kalau Rasulullah atau zat hayat itu tadi, itulah Nur Ahmad. Jadi jangan sampai salah mengira. Kemudian apalagi kita sekarang sudah dibuka, memang Allah Ta'ala buka. Artinya ya
minimal tahu inilah, tahulah wujud Allah. Nah, tapi jangan sampai wujud Allah ini dikatakan Allah, karena ini wujud Allah ini Rasulullah. Nah, baru kita menyebar-nyebarkan inilah Allah. Dibaliknya ini, dibaliknya ini wujudnya, namanya Ahmad Rasulullah. Dibaliknya ini yang halus lagi, maha halus, Al-Latif, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini masih kasar, masih kasar, bukan angin ya, masuk ini yang napas seluruh alam ini. Nah, itu masih kasar. Dibaliknya lagi, itu baru Allah ta'ala. Maka hadirin semulakan Allah, jadi kalau kita itu memperhatikan kesadaran musyahadah terus kepada Rasulullah, Rasulullah itu kan ini ya. Jadi ketika melihat sesuatu langsung tembus ke Rasulullah. Melihat orang menulis, jangan tangannya yang diperhatikan, kudrah menulis dia, oh hidup dia, itu langsung tembus ke situ. Oh dia berdiri, oh dia berjalan, oh dia hidup dia. Rasulullah, Nur Muhammad. Melihat apa? Nur Muhammad. Melihat motor bergerak, Nur Muhammad. Gerak dan diamnya alam semesta, Nur Muhammad. Semuanya sampai fana. Karena kefanaan ini bukan gara-gara asbab amalan kita, asbab siapa, itu karena memang Allah Ta'ala yang memberikan itu semua. Tentunya dengan beradab dan berakhlak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kefanaan itu bukan dengan cerita. Di situ kan dikatakan innal ladzina amanu wa amilu, bukan wa alimu, wa amil. Innal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa amilu, bukan wa alimu. Wa amilu, amalkan, praktekkan, rasakan, sadari, bukan hanya diucap saja, bukan hanya muzakarah terus saja, tidak, tapi dipraktek. Namun dalam naik motor itu bisa praktek juga, dalam berbicara bisa praktek juga, dalam bercanda bisa praktek juga, dalam main gitar bisa praktek juga, dalam bekerja bisa praktek juga. Jadi tidak hanya praktek itu duduk begini, duduk sila, khalwat, lidah dilipat ke langit, perhatikan napas, bukan itu, bukan hanya itu saja prakteknya. Jalan pun kemana-mana itu bisa praktek juga. Yang paling penting kan ini kan rasa kesadarannya itu, bukan ritualnya. Tapi ritual itu juga adalah adab, kefiatnya, tata cara untuk latihan. Setelah itu jangan ditinggal. Sama dengan mendirikan sholat 5 waktu, itu kan tata cara untuk supaya sadar, supaya sholat, supaya bisa terhubung. Tapi jangan tinggalkan setelah itu. Nah itu, karena itu kebutuhan kita, seperti makan itu kebutuhan. Jadi makan itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Sama dengan sholat itu tadi, dibilang kewajiban karena bagi orang-orang yang am. Jadi bagi orang khas itu sudah kebutuhannya. Orang kalau kebutuhan itu dibilang tidak diwajibkan pun dia tetap butuh, butuh dia. Lapar, makan. Ditahan-tahan nanti bagaimana? Nah itulah sama dengan ibadah itu. Jadi ibadah itu semuanya kebutuhan. Kalau dalam ilmu syariat ya memang dikatakan begitu, diwajib, karena sangat penting sekalinya dan bermanfaatnya bagi kita. Bukan hanya menyuruh, Allah Ta'ala menyuruh melalui Rasulullah untuk diikuti, tapi tidak ada manfaatnya semuanya, tidak ada semuanya. Ada. Jadi begitu tadi, Nur Muhammad inilah yang mampu melihatkan alam yang gelap ini. Karena alam semesta ini kan gelap. Alam semesta ini gelap. Kalau tidak ada sifat basornya di situ, Nur Muhammad di situ, yang dari dalam memantul keluar ini, tidak akan bisa melihat matahari. Gelap, alam semesta ini zulumat. Nah, adanya nur ini, minaz zulumati ilan nur. Ketika nur ini ada, terpantul dia keluar, bisa berbicara. Terpantul dia di lubang mata, bisa dia melihat. Terpantul dia di telinga,
bisa dia mendengar. Terpantul dia ke hati, bisa dia berkehendak. Terpantul dia ke tangan, bergerak dia. Nah, ya kan? Itu Nur Muhammad Rasulullah. Kalau bukan berkat Rasulullah, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Artinya kita itu maksudnya yang jasad. Artinya jasad ini tidak bisa apa-apa tanpa Rasulullah. Maka Adam-Adam yang lain, Bani Adam yang lain harus kembali kepada Rasulullah, dirinya itu harus kembali ke ruhaninya, ke batinnya, berlindung ke situ, mi'raj ke situ, harus panak kepada yang batinnya, sehingga kita itu berjalan bukan lagi terasa diri zohir yang berjalan, tapi ruhani yang melihat ruhani, nyawa ya. Jadi kita itu bertubuhkan nyawa. Nah, itu pertama kan, langkah pertama bertubuhkan Rasulullah. Jadi tidak ada yang bergerak, yang hidup semuanya Rasulullah, yang dilihat, yang melihat Rasulullah. Begitu terus. Ruh. Kalau kita anti dengan nama Rasulullah kan banyak ada yang tidak suka atau mengkafir-kafirkan zindik, ya bilang saja ruh. Ruh yang melihat. Karena ini fakta. Ini dengan logika pun bisa. Kan memang ruh kan yang melihat itu. Memang ruh. Coba lihat orang mati. Orang-orang jenazah, jenazah itu jasad-jasad, mana ada dia bisa melihat. Kan sudah jelas itu. Karena sudah tercabut itu Nur Muhammadnya itu. Nah, kalau Nur Muhammad yang tercabut, otomatis Roh Kudus sudah tidak ada di situ. Nah, seperti itu. Jadi yang dicabut tuh orang-orang yang percaya bahwa ininya dicabut, rohaninya dicabut. Nah itu nanti pergi. Nah itu masih di alam barzah. Bukan kembali, mau kembali kemana? Kalau ditanya mau kembali kemana? Tidak kemana-mana. Allah tidak kemana-mana. Mau kembali kemana? Dibilang keluar, ya di dalam juga dia keluar. Jadi kalau mati itu bawa sangkar. Artinya kita itu ya, dilahirkan ke dunia ini. Ini syariat ya, dilahirkan ke dunia ini bersama dengan jasad. Mati tidak bawa jasad, kepiye kalau bahasa Jawanya? Kepiye? Mau tinggalkan jasad, diganti dengan jasad yang baru. Lah, nanti kan kalau di surga neraka, kan ada nanya. Di alam barzah dan sebagainya itu kan jasad itu tidak dipakai, jasad itu hancur kepada 4 unsur. Pernah dengar kisah di padang mahsyar? Ketika di padang mahsyar itu, setelah ini, pernah dengar kisah ini enggak? Ya ini ya. Tulang sulbinya itu yang ada. Artinya semua jasadnya telah hancur, Allah Ta'ala bangkitkan dia daripada tulang sulbinya. Nah ini tulang sulbi ini kan biar dinuklir tidak akan hancur, kiamat saja tidak akan hancur. Nah dengan tulang sulbi inilah engkau dibangkitkan sesuai dengan jasadmu yang dulu. Jadi kalau kita hancur begitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak hancur, dia sudah moksa, dia sudah melajang sebelum itu, tidak melihat yang namanya padang mahsyar, tidak melihat namanya alam barzah, tidak ada yaumul hisab, yaumul mizan, jembatan, tidak ada dia langsung kepada Allah. Ini fakta. Orang-orang masuk surga tanpa hisab. Di situ belum lagi terpampang pada apanya, yaumul hisabnya, yaumul mizannya, belum lagi ada ini. Dia sudah di hadiratnya Allah Ta'ala. Nah, begitu. Nah itu di padang mahsyar dibangkitkan dengan jasadnya masing-masing dalam keadaan telanjang tuh di situ riwayatnya. Nah, kemudian pas meminta syafaat daripada Nabi Adam sampai semuanya itu masih berjasad. Kemudian pas yaumul hisab berjasad tidak? Berjasad. Yaumul mizan berjasad. Oke, ada tah? Lah kenapa kok bisa berjasad, Mas? Lah tadi kan waktu di padang mahsyar, jasad kita misalnya hancur. Oke. Tulang sulbinya kan dibangkitkan lagi dari tulang sulbi itu jasad kita. Nah, ya. Itu jasad kita aja itu yang dibangkitkan dari tulang sulbi ini. Masa jasadnya orang lain? Nah, jasad kita dibangkitkan. Kemudian yaumul hisab masih pakai jasad. Yaumul mizan ditimbang pakai jasad. Oke, Telaga Al-Kautsar pakai jasad. Sampai jembatan Shiratal Mustaqim, ini syariatnya.
500 tahun perjalanan mendatar, menurun, mendaki, itu pakai jasad. Jatuh pun di jembatan itu pakai jasad. Di surga, nah itu kan ketika selesai jembatan Shiratal Mustaqim itu pakai jasad. Jadi siapa yang mengatakan yang di akhirat itu hanya jiwa atau hanya ruh? Ya terserah sih, kan namanya ini kan, namanya pendapat masing-masing. Tapi coba coba dipikir dengan ini ya, dengan kesadaran, atau leburkan itu dengan kesadaran. Coba di anu matang-matang itu deh. Ketika di padang mahsyar diulangi dari padang mahsyar, kata dibangkitkan dia dalam keadaan telanjang, berjasadlah. Yaumul Hisab berjasad, Yaumul Mizan berjasad. Lah kalau lolos nanti berjasad. Terus baru kita bilang jasad ini nanti hancur kembali ke keempat unsur. Siap-siap bilang Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana abasarna, ya Tuhan kami, saya telah melihat, wa sami'na, saya telah mendengar, farji'na, kembalikan saya ke dunia, na'mal solihan, inna mungkin, untuk beramal soleh. Ucapkan saja 2 kalimat syahadat sudah sangat luar biasa bagi mereka yang di alam barzah sekarang ini, yang tidak sampai dia tersesat daripada jiwa-jiwanya karena jasadnya hancur. Adapun yang utuh daripada jasadnya itu adalah orang-orang yang diridhoi, dirahmati Allah, tapi masih di alam barzah. Ada pernah wali Allah itu ketika digali kuburnya masih ada kok jasadnya utuh. Nah itu Allah Ta'ala mau sembunyikan aibnya, bukan aib ya, sembunyikan karomahnya. Nah, karena itu aib bagi para wali. Dan Allah Ta'ala maha pencemburu. Namun ketika ditimbun lagi, Allah Ta'ala angkat lagi mayatnya, tiadakan lagi di dalam kubur. Ini kalau kita mau dibilang nanti kita itu, jiwa kita, apa rohani kita kembali kemana? Ke sini toh alasannya. Kemana? Mau kemana mas? Hancur jasad. Kalau burung tuh bawa sangkarnya, jangan tertinggal. Kemana-mana tuh bawa sangkar. Jangan hanya burungnya lepas, sangkarnya ketinggal. Bawa ini buruk. Nah, tamsilannya hakikat diri kan. Ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, dikasih tahu sama buruk, wahai Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku di dunia sampai di akhirat. Rasulullah kabulkan. Buruk. Nah, jadi hadirin seperti itu tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan, istiqomahan ya, kesehatan, keberkahan dan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.